Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supiradi di channel Ceko Mat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K 2021, kompetensi teknik, materi pedagogik, dan profesional. Hai teman-teman, yuk kita belajar bareng dengan Ceko Mat UNES dan support kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Semoga kita semua bisa lolos tes P3K di tahun 2021. Yuk, simak baik-baik videonya dan belajar bareng dengan Ceko Mat UNES. Nomor 26, soal P3K bersama Ceko Mat UNES. Penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Dimensi berikut yang sesuai HOTS dalam berpikir adalah A. Menggunakan informasi pada domain berbeda. B. Menspesifikasi aspek-aspek. C. Menjelaskan ide atau konsep. D. Mengingat kembali. E. Menyebutkan contoh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya betul, jawaban yang tepat adalah yang B. Menspesifikasi aspek-aspek. Kenapa demikian? Karena tingkat kognitif menurut Anderson dan Cradwell 2001 mengklasifikasi dimensi proses berpikir sebagai berikut. Ini tabel dimensi proses berpikir untuk high order thinking skill atau HOTS membedakan menjadi 3. Yang pertama, mengkreasi. Yang kedua, mengevaluasi. Yang ketiga adalah menganalisis. Untuk mengkreasi, tipenya yaitu gagasan sendiri dengan kata kerja mengkonstruksi, desain, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Untuk mengevaluasi, tipenya mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Untuk menganalisis, menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, kata kerja, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Nomor 27, soal P3K bersama Ceko Mat UNES. Dalam penulisan soal, guru dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan atau stimulus. Dalam konteks tertentu, sesuai dengan perilaku yang diharapkan, selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan yang menuntut penalaran tinggi tidak selalu tersedia dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal high order thinking skill atau HOTS, tidak dibutuhkan A. Penguasaan materi. B. Keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal. C. Kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik. D. Media pembelajaran yang tepat. E. Penyusunan kisi-kisi yang sesuai. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya, yang D. Penulisan soal HOTS atau High Order Thinking Skill dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal, penyusunan kisi-kisi soal yang sesuai, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik. Jadi, untuk penulisan soal HOTS tidak dibutuhkan media pembelajaran yang tepat, tapi yang dibutuhkan adalah penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik, dan penyusunan kisi-kisi soal yang sesuai.
Jadi jawabannya adalah yang D. Tidak dibutuhkan media pembelajaran yang tepat. Soal nomor 28 bersama Ceko Mat UNES membahas soal P3K. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi. Bertolak dari Permendikbud tersebut, yang termasuk bukan syarat kenaikan kelas adalah A. Kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. B. Nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal B. C. Mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. D. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester dalam tahun pelajaran yang diikuti. E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang benar. Jawabannya adalah yang B. Karena syarat kenaikan kelas yang pertama, kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. Yang kedua, nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Kalau di option B, itu nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal B. Tetapi untuk dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi, untuk syarat kenaikan kelas, nilai pengetahuan KI 3 dan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Syarat yang ketiga, mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Syarat yang keempat, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Syarat kelima, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Begitu ya teman-teman. Berarti syarat kenaikan kelas ada 5 ya teman-teman. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi untuk syarat kenaikan kelas. Soal nomor 29 bersama Ceko Mat UNES, soal-soal P3K. Belajar menurut Bell Grendel adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah B. Dari bayi sampai tua. Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Dari bayi sampai tua. Soal nomor 30 bersama Ceko Mat UNES membahas soal P3K. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak itu tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal oleh teori A. Classical conditioning dari Pavlov. B. Connectioning dari Thorndike. C. Behaviorism dari Watson. D. Operation condition
dari Skinner. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah dalam teori yang A, classical condition dari Pavlov. Karena dalam teori classical condition ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan. Yang artinya apabila penguatan dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Dalam teori belajar connection, tidak dikenal istilah extinction atau kehilangan. Dalam teori belajar behaviorism, tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Dalam teori belajar operation condition, tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Jadi, untuk kasus ini, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, berarti kondisi ini mengalami penghilangan yang dikenal dalam teori classical condition dari Pavlov. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 31 bersama Cekomat UNES membahas soal-soal P3K. Pada dasarnya, teori belajar behaviorism sangat menekankan pada A, proses belajar, B, perkembangan siswa, C, hasil belajar, D, kepandaian siswa. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawaban yang tepat adalah yang B, perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik ditekankan bukan proses belajar. Dalam teori belajar behavioristik, bukan hasil belajar yang ditekankan. Dalam teori belajar behavioristik, bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B, perkembangan siswa. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada perkembangan siswa. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini kecuali A, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Jadi, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan yang satu, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Yang kedua, harus memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, teman-teman. Itu ya untuk teori Brunner dalam pembelajaran. Kita bahas soal nomor 33 bersama Cekomat UNES belajar tentang P3K. Dikala seseorang siswa mengatakan saya tidak bisa, Pak. Yang paling tepat tindakan guru agar anak mau melakukan latihannya yaitu dengan cara A, membandingkan dengan temannya, B, memberikan hukuman dengan tugas gerak yang lebih berat, C, memarahi dengan kata cemoohan, D, disuruh untuk berhenti latihan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah jawaban yang tepat adalah yang A, membandingkan dengan temannya. Karena dengan cara ini, siswa tersebut akan termotivasi tidak mau kalah oleh temannya.
Jawaban yang tepat adalah yang A. Ayo kita bahas soal silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai, cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni mutakhir, dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu yang diperlukan dan diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaian suatu kompetensi dasar tertentu.
Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawabannya adalah yang C. Ini hal yang tidak perlu diperhatikan, yaitu adalah pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan keluasan materi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment of learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment of learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendidikan, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai. Sebagai contoh, berbagai bentuk pilihan sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Berikutnya assessment of learning. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya, dan bagi guru assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya tersebut terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti
apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses pembelajaran. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dalam pengajaran regulasi akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian, yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk meroleh hasil belajar yang lebih baik. Fungsi pemahaman, artinya dari pihak guru, siswa, atau pihak lainnya dapat membantu siswa. Fungsi pemahaman, agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi guru. Diharapkan murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi muridnya. Fungsi pengayaan dimaksud agar remedial teaching dapat memperkaya proses pembelajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajar yang lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar mengajar lebih dalam, artinya waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajar mengajarnya melalui pengajaran remedial. Mengejutnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun segi materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang nomor 6, fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak mengajar remedial, memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dalam mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.